Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa di dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur hari ini atas kasih penyertaan yang terbaik dari Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, kiranya Roh Kudus mencerahkan hati pikiran kami, membuat kami mengerti tentang firman Tuhan. Terlebih berikan kami kemampuan untuk melakukannya, agar kami seperti apa yang Kau firmankan, kami menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul renungan hari ini adalah diproses, bukan dibuang. Dalam Yeremia 18 ayat 6 disebutkan, sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudaraku, banyak orang Kristen berpikir bahwa kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka semuanya akan berjalan lancar, usaha akan berhasil, relasi akan harmonis, dan doa-doa akan cepat dijawab. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Saat hidup terasa sulit, banyak yang mulai bertanya, apakah Tuhan sedang menghukum saya? Atau saya sudah tidak berguna lagi baginya? Saudaraku, pemikiran seperti ini sering membuat kita merasa ditolak atau dibuang oleh Tuhan, terutama ketika kita mengalami kegagalan, kehilangan, atau tekanan berat dalam hidup ini. Tapi mari kita melihat lebih dalam, apakah benar Tuhan sedang membuang kita, atau justru sedang memproses dan membentuk hidup kita? Di dalam Yeremia 18, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai tukang periuk, dan kita seperti tanah liat di tangannya. Tanah liat itu bisa saja rusak, tapi Tuhan tidak membuangnya. Ia membentuknya kembali menjadi bejana yang baru, sesuai dengan kehendaknya. Ini menunjukkan bahwa proses yang menyakitkan dalam hidup bukan tanda bahwa kita dibuang, tapi bisa jadi tanda bahwa Tuhan sedang bekerja membentuk karakter dan iman kita. Ia sedang menyiapkan kita untuk tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama-sama bagaimana cara Tuhan memproses dan membentuk hidup kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku, yang pertama, Tuhan membentuk kita lewat kegagalan dan keterbatasan. Tuhan sering memakai kegagalan untuk membongkar ketergantungan kita pada kekuatan kita sendiri. Ketika rencana kita tidak berjalan sesuai harapan, ketika pintu-pintu tertutup, disitulah kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang kontrol kita, tapi tentang penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, dalam kegagalan, Tuhan sedang menggeser fokus kita dari apa yang kita inginkan ke apa yang benar-benar kita butuhkan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang baru jika kita belajar darinya. Saudaraku, seseorang yang gagal dalam pekerjaan atau studi bisa belajar membangun kembali hidupnya dengan fondasi yang lebih kuat, seperti berdoa, disiplin, dan hati yang terbuka. Yang kedua, Tuhan memurnikan karakter lewat tekanan dan tantangan. Saudaraku yang terkasih, tekanan hidup adalah ruang latihan untuk karakter. Tanpa tantangan, tidak ada kedewasaan. Justru dalam pergumulan, ketika kita harus mengampuni, bersabar, atau terus berjalan saat hati ingin menyerah, di sanalah Tuhan sedang mengukir karakter Kristus dalam diri kita. Tantangan membuat kita belajar hal-hal yang tak pernah kita pahami dalam kenyamanan, nilai kesetiaan, pentingnya mengandalkan Tuhan, dan kekuatan untuk bertahan. Sebagai contoh, ketika seseorang dikhianati dalam pelayanan atau persahabatan,
itu bisa menjadi kesempatan untuk belajar mengampuni dan mempercayakan pembalasan kepada Tuhan. Bahkan ketika kita dilukai, di sanalah kita bisa belajar untuk berdoa bagi mereka yang melukai hati kita. Seperti Yesus, bukan? Yang ketiga, Tuhan menggunakan waktu untuk mengasah ketaatan dan kepercayaan. Saudaraku yang terkasih, waktu adalah bagian penting dari proses Tuhan. Dalam penantian, kita diuji. Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau hanya ingin jawaban yang cepat? Menunggu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Justru di dalam waktu tunggu, Tuhan sedang membentuk kesabaran, pengharapan, dan ketaatan kita. Tuhan bekerja dalam keheningan, dalam diam, dan dalam proses yang tidak kita pahami sekarang, tapi akan jelas di kemudian hari. Sebagai contoh, seseorang yang belum menerima jawaban doa untuk pasangan hidup, misalnya, atau pekerjaan, bisa belajar tetap setia, aktif, dan bersyukur dalam masa menunggu tersebut. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah membuang kita. Ia bukan Allah yang tergesa-gesa, melainkan Allah yang bekerja dengan penuh kesabaran dan tujuan. Prosesnya tidak selalu mudah, tapi selalu mendewasakan. Apa yang kamu alami hari ini, misalnya kegagalan, tekanan, bahkan penantian yang panjang, bisa menjadi bagian dari cara Tuhan membentuk hidupmu dan hidupku menjadi bejana yang berguna. Yang dibutuhkan bukanlah pengertian penuh atas semua yang terjadi, tetapi hati yang mau dibentuk dan bersedia percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Ia lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak membuang kami saat kami lemah atau gagal. Terima kasih Engkau tetap memproses hidup kami dengan sabar dan penuh kasih sayang. Ajarkan kami untuk melihat setiap kegagalan, tekanan, dan penantian sebagai bagian dari tangan-Mu yang membentuk kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang Engkau kehendaki, dan mampukan kami untuk tetap setia dalam proses tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.